berarti satu nama kalau masih Nabi ada zaman berlaku Muhammad atau Allah seluruh Alhamdulillah ya kana ulai ya kana selain ada suara satu insyaallah Nabi Alhamdulillah Rasulullah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan izinnya karena rahmatnya kita sama berlama lagi semoga niat hajat kita berkhusus hajatnya sama berhadir sekeluarga besar kabulkan Allah mudahkan dunia Allah menjauhkan musibah balak yang akan kita keluarga kita hidup kita disoleh amin panang hawatnya kur diperkon sudah punya anak satu jangan bilang cukup kalau belum empat sunnah Rasulullah SAW amal empat jadi belum dapat empat jangan bilang cukup kalau sudah empat boleh bilang cukup mau dikasih lagi tidak itu urusan Allah jangan bilang cukup tidak boleh sunnah paling banyak anaknya paling disukai oleh Rasul banyak kalau mampu ngurusnya enggak usah jangan takut anak keempat itu suka punya keistimewaan gitu. Hati-hati kalau kita tidak usah takut kekurangan tidak usah repot Allah yang ngurus kalau kita tidak yakin tidak usah kalau mau yakin silahkan Allah itu gimana prasangka kalau kita prasangkanya aduh bagaimana ya nanti ada bagaimana tapi kalau yakin saya yakin kita itu sebenarnya belum yakin kepada Allah makanya Allah berfirman seandainya kau yakin kepada aku dengan yakin yang sebenar-benar yakin maka kau tidak perlu ibadah kepada aku tidak perlu cukup dengan keyakinan itu maka selamatlah di dunia di akhirat maka tadi dibacakan hatta ya tinggal yakin jadi ibadah sampai yakin jadi harus yakin karena kita tidak yakin ibadah nah ibadah dan berdoa dan bersabar itu supaya yakin contoh begini ini baca amalan ini begitu dibaca nanti kalau kamu dibacok tidak mempan begitu dibaca dibacok nggak mempan yakin yakin padahal yang bikin kebal tapi ucapan guru yang gurunya ucapan dari gurunya semua juga dari dari Allah begitu. Kalau tidak diijazahkan bisa coba beli kitab mujarobat sendiri ngamalin 3 hari dibacok buntung tangan begitu. Berarti yang sakti siapa? Gurunya dari gurunya yakin kepada guru yakin kepada Allah makanya itu adalah ikhtiar kita juga yakin ke Allah bukan ke Allah ke Allah tapi karena kita belum bisa ke Allah melalui guru itu wasilah para nabi para rasul orang yang tidak sampai kepada Allah sampai kepada guru sudah cukup Allah firman-Nya begitu yang bisa ke aku ya ke aku tidak bisa ya ke Rasulullah saja tidak bisa ya ke sahabat tidak bisa ke para aulia Allah yang tidak punya wali tidak kemana-mana mau punya guru nggak punya mana guru sekolah itu mah nggak nyampe di SD SMP SMA punya guru selamat makanya kita bukan selamat diselamatkan ke bawah selamat baik pada guru orang-orang bilang wah itu kultus punya guru tidak Haji tidak punya Haji juga tidak punya guru tidak dibela nanti diajari saya punya murid sebelin pas ngaji sana keluar gua sebel ya teluk nggak dapat ilmu disayang mau masuk diajarin sambil diajarin sambil didoa jadi itu ya, alhamdulillah harus paham sebenarnya kita mau kemana mau ke Allah bisa tidak kita juga nyari alamat mau kemana mau ke Jakarta apal enggak perlu apa perlu guide perlu begitu datang Pak Trisno tahu Jakarta tahu ya udah saya gimana kamu aja gitu belok entah dibohongin entah nggak tahu kayaknya nyari guru yang jujur yang soleh nyari guru tukang bohong minta duit dulu ada guru gitu itu guru modus itu padahal mau ke Jakarta dekat muter dulu ke sono biar jauh jajan ayam dulu jangan masuk
bayarannya gede jauh yang padahal mah ya ke situ Tangerang Genteng doang. Guru bohong. Guru kita itu mempercepat perjalanan sampai apa kata Abah? Abah yang capeknya, Abah awas tinggal kembangkan manakiban. Kita tidak dikasih riado berat seperti orang zaman dulu. Zaman Abah Sepuh kuat nanti 40 gayu segala 40 hari. Priang dapat kita, tipes dapat, ilmu kagak dapat. Sekarang tinggal rajin manakiban. Insya Allah, alhamdulillah. Dulu zaman Abah Sepuh, cuman bapak sepupu yang bacanya aja lemas, apalagi wah ada yang bacanya capek, apalagi yang denger baca 2 mankobah aja banyak yang tidur. Itu udah mankobah, apalagi 52 mankobah. Pas bangun Allahumma ansurna dari 50 mankobah udah selesai. Kapan itu? Kasih kata apa? Banyakin ilmu. Kalau mau balik ngomong melek. Melek. Karena bisa sambil minum, bisa sambil makan. Alhamdulillah. Kemurahan guru. Ya, kita tidak sampai ke Allah, sampai ke Rasulullah, tidak sampai ke Rasul, sahabat, sampai tabiin, sampai zaman guru kita. Yang tidak punya guru yang bersilsilah, tidak ada yang menyelamatkan. Kenapa? Ke Allah tidak nyampe, ke guru juga tidak. Kuangkat ke Jakarta, tidak tahu alamat, pulang bensin habis, duit habis, nyampenya nggak linglung doang di jalan. Pusing nggak? Gelisah nggak? Makanya di alam barzah itulah orang yang terkarantina, balik lagi ke dunia nggak ada umur, ke akhirat tidak sampai. Balik lagi nggak punya ongkos, mau jalan terus, kagak tahu jalan, udah di tengah-tengah. Di rumah bukan, di tempat orang bukan, namanya nyasar. Pernah nyasar? Kalau naik pohon namanya saban kuyang. Naik ke atas kagak bisa, turun takut di tengah itu. Capek. Capek tidak? Udah Pak Tisno gimana Pak Tisno? Siap, belok Kak, belok. Lurus. Nyampe gak? Pasrah saja. Itulah orang yang punya guru. Alhamdulillah. Orang bodoh punya guru, orang pintar gak punya guru. Cepetan orang bodoh. Kenapa? Di bawah. Dah kamu diam aja ya. Kamu ke Jakarta, enggak kemana saya? Nyampe. Orang pintar so tahu, kata yang ngantor terserah lu, bodoh amat. Nyasar juga, tidak tahu. Alhamdulillah, itu penting punya guru. Syukur kita sudah punya semua, diperkenalkan oleh Allah, mau lagi. Udah jangan geser lagi, jangan goyah lagi. Kita sudah punya guru. Ya, tidak usah melihat orang lain yang bisa terbang, bisa udah. Banyaklah di antara Sultan Aulia yang mempunyai karomah yang sangat besar, bisa melipat bumi, bisa macam-macam. Tapi mereka lebih suka menjadi orang yang biasa dengan ibadah yang luar biasa. Gak mau. Apa kata dia? Aku diberi jalan Allah, oleh Allah, aku hanya ingin jadi orang yang syukur. Kata Sultan Aulia, kalau saya menggunakan karomah, berarti saya tidak akan merasakan syukur. Contoh, lapar, tepuk, hilang. Capek, lagi break, hilang. Itu Abah Sohaji dulu begitu. Abah Sohaji besi aja dipegang lumer, kayak gula, kata lumer. Kata Abah Sepuh, Ibro, kira diujinya siapa Allah, sakti segala bisa siapa? Terdahar kuat, tesare kuat, kira tahun 80 dicabut kesaktian, diajar syukur. Abah lapar, gak punya duit, miskin, fakir, Abah baju cuma satu. Begitu ada orang Abahnya ada yang ngasih makan, nangis Abah, alhamdulillah ada yang ngasih makan, syukur. Padahal Abah bisa diambil, jangan biarin aja sampai meninggal dunia. Abah dalam keadaan fakir, sakit, kemudian meninggal. Paling kalau kita punya begitu gimana ya? Punya Pajero aja, kamu lipat bumi, legek, naik mobil, begitu. Ya. Abah Aus bukan gak bisa seperti wali, bukan. Lebih dari bisa. Masa iya orang ibadah istiqomah puluhan tahun sama Allah nggak dikasih karomah? Itu tidak mungkin. Ya, tapi guru kita tidak mencontohkan kepada murid ini seperti itu. Kalau Abah nyontohin melipat bumi aja, ya makin takin kayaknya pengen juga minta. Kan dalam ilmu tasawuf setiap yang diperlihatkan maka harus ditawarkan. Kalau tidak hilang berkah.
Contoh Habib Kurban tuh nyimpen pisang di sini aja. Angkat tang pengen, kayaknya pisang enak nih. Udah ngalai ke sini. Tapi Kurban gak nawar-nawarin deh. Sampai pulang kebayang, hilanglah keberkahan pisang itu. Hilang. Dosa, salah satu dosa dari dalam ilmu akhlak adalah memperlihatkan kepada orang tapi tidak memberi. Contoh, saya pamer ilmu kebal di sini. Wow, kiai luar biasa. Mau kiai diwiridkan. Itu jadi amal ini mau kebal. Kiai minta, gak bisa, ini mau bukan golongan gua itu. Jadi ilmu tasawuf itu kalau guru memperlihatkan, maka dia punya kewajiban untuk mengajarkan kepada yang layak ya. Begitu. Abah Awas baca hijib Hirjul Yamin. Besoknya dia fotokopi dikasihkan kepada wakil talqin. Kenapa? Sudah memperlihatkan bahwa Abah bisa. Itu semua. Kalau Abah Awas sekarang terbang, dikasih. Abah tidak tidur, dikasihkan ya ilmunya. Tuh, seobrek-obrek tuh, fotokopi segini. Kata Abah Awas, kalau ingin belajar tidak tidur, ijazah sama Kiai Ali. Oh, jabat. Warahmatullahi wabarakatuh. Ijazahkan. Waduh, saya bingung. Abah kenapa saya? Ahli nggak tidur gimana? Saya tidur mulu. Gimana kita tidur? Kan di situ ijazah ilmu itu anti tidur, tidak tidur. Di bawahnya Syekh Muhammad Abdul Ghaus, di bawahnya itu ijazah. Kumpulkan mubarak ada 40 berapa itu mubarak. Ganti yang ijazah bersama betul. Jadi Kiai Ali sebetulnya. Yang di bawah yang boleh jarang tidur, besar Kamal, besar Rasidi, kan kuat-kuat. Wah, bingung orang. Mau nurut perintah apa? Mau nurut, masa guru orang nggak tidur sama tukang tidur? Abah saya masih banyak tidur. Kata Abah, karena nggak niat aja. Niat, coba niat katanya. Belum niat kan? Iya Pak, memang saya nggak niat. Niatnya pengen tidur, niatnya tidur. Coba niatin jangan tidur. Ya, tinggal niat. Itu gimana ya? Udahlah. Tulis sama Abah amalan. Belum ngamalin. Abah saya kan belum ngamalin, nggak usah diamalin, niat. Fotokopi bagiin orang itu ilmu anti tidur. Jadi kalau mau belajar tidak tidur, ngelmu itu dulu. Kalau nggak ngelmu, atau nggak tidur, ya siap-siap aja ke rumah sakit seminggu sekali. Jangan bukan dimelek-melekin begitu. Bukan, ada ilmunya, ilmu anti tidur. Ya, baca ya subuh. Lalu baca itu. Ya alimul ghaib wa syahadah, baca terus alam taro kayak madadilah diputar kepalanya. Nanti kalau ilmu itu sudah ketahuan, mata itu nggak pernah bisa tidur, melek, nggak bisa tidur. Kata Abah, amalkan. Enggak Abah, kenapa? Pengen tidur. Subhanallah. Ya budak iya saya dididik cerdas. Atuh mahanya. Lihat bantal teh. Aduh, udah bener lah. Alhamdulillah dikasih kencing sama Allah teh bangun. SD saya. Tiap jam ya tidur. Paksa ku aing Indonesia mah susah. Kasih fotokopi tadinya Ikhwan mau dikasih semua. Kalau Ikhwan nggak tidur, saya tidur malu juga. Tangkepin aja nggak. Ada di sini yang mau kuat nggak tidur, amalkan tuh. Baca alam taro kaifa biasa fil alam taro kaifa ala madadila tuh nggak tidur. 150 kali diputar kepala. Baca. Nanti kalau sudah kuat, jadi 10 tahun nggak bakal tidur, melek aja kuat. Nah, dari Abah kasih. Karena Abah nggak tidur, saya pengen kayak Abah. Sorry Abah, tak. Siapa tanggung jawab. Sudah aduh bener tidur. Kalau diamalkan, sing hayang masa topek. Jangan sehat badan kuat. Tapi saya mikir kalau nggak tidur tuh sendiri malam, istri tidur, anak tidur pelan. Nah tuh 24 jam itu lama loh, cobain lah. Dipakai dikir ya, udah dikir capek pegel itu, belum tidur juga. Subhanallah. Ya, Islam silahkan kalau mau ambil.
doain saya aja. Pak Tito yang ngamalin doain saya gitu. Itu Bib, tapi mau tidur mau melelop. Abah makasih. Kalau abah memperlihatkan istiqomah belajar tiap kamar mandi wudhu istiqomah. Kenapa abah tidak memperlihatkan? Karena abah tidak mendidik muridnya suruh seperti itu, suruh melipat bumi gitu. Murid suruh kali jaga bisa, karena diperlihatkan. Abah tidak. Kenapa? Kata Abah Anom, khawatir ada orang ke Suryaraya tujuannya bukan belajar thoriqoh, tapi belajar karomah. Tuh salah. Kalau bisa bawanya, kalau enggak ujung-ujungnya buat nyari duit, buat tipu orang, celaka lagi. Orang yang punya karomah itu harus buat tauhidnya, makanya dibina dulu. Karomah itu gampang dilimpahkan jadi. Yang susah itu istiqomah ibadah. Makanya kata Abah Haus, kalau orang sudah istiqomah menjadi pengamal zikir, sudah 1000 kalinya karomah. Kalau karomah itu mudah, disabda sama guru jadi. Tapi ibadah kita harus perjuangan pelan-pelan, betul zikir pertama. Di manakib sampai jadi pemangku manakib ya, sampai jauh-jauh ikut ke sini, datang ke sini. Ini adalah perkara karomah yang lebih dari karomah yang diperlihatkan. Ini mahal ini. Makanya banyaklah wali itu saking syukurnya dengan istiqomah ibadah, dia meninggalkan karomah-karomah yang luar biasa. Jadi hidup seperti biasa aja, layaknya abah makan, minum ya, biasa aja. Jalan kemana, abah naik mobil ya, punya istri. Itulah Abah Anom mengajarkan khawatir ikhwan sangat tujuan. Apa belajar thariqat untuk apa? Thariqat itu untuk apa belajar zikir itu? Untuk bekal mati. Tuh supaya matinya kembali kepada Allah. Makanya waktu di Bekasi kata Syekh Marufil Kabi bahwa thariqat itu kesadaran tertingginya belajar thariqat adalah bagaimana supaya kita bisa kembali kepada Allah. Makanya Bib, kalau ada orang bilang Habib katanya nggak pernah ganti mubalik, tiap datang ganti mubalik. Itu dijawab karena dari yayasan bilang jangan suka manggil Kiai Ali, kalau sudah manggil Kiai Ali suka enggak mau ganti mubalik. Kata Abah juga mubalik rolling. Dijawab waktu wudu, kata Tuan Syekh Abdul Qadir, kata siapa tidak rolling? Semua mubalik thariqat rolling. Kenapa? Karena mereka bukan dakwah tapi khidmat ilmiah. Setiap dia mengamalkan satu amalan, terlimpahlah yang menyampaikan amalan. Alam Nasrah dengan Kulhu yang menyampaikannya siapa? Saya Ahmad Bakir. Kalau Yaqwadiyah Hajat Kabulmat yang menyampaikannya siapa? Imam Khawajikan. Kalau yang menyampaikan la haula wala quwwata illa billah, Imam Robani. Ya, itu yang menyampaikan istighfar Imam Mudohir, yang menyampaikan hasbunallah Tuan Syekh Abdul Qadir. Kalau yang di khotaman itu kita amalkan kemudian disampaikan oleh Syekh yang menyampaikannya, maka terlimpahlah karomah dari Syekh itu kepada kita. Satu kata dari Syekh Abdul Qadir berarti mana khidmat ilmiah sekarang, yang khidmat ilmiah siapa? Syekh Abdul Qadir. Kalau mau balik baca kitab, kemudian jadi paham. Siapa yang boleh pahamnya? Abah. Berarti hari itu yang dakwah, yang khidmat ilmiah Abah. Begitu. Jadi khidmat ilmiah. Tidak ada mubalik yang ngomong tentang thariqat kecuali itu pasti gurunya, hasil dari khidmat. Makanya kata Abah, kalau ada mubalik nyindir orang, mubalik marah-marah, jangan didengar itu kesurupan. Kenapa? Abah bukan tidak pernah ngomong seperti itu. Goblok siapa ada? Nyindir orang? Gak ada Abah nyindir orang. Ada yang bertanya, ada yang punya lukisan Nabi neraka. Ah pernah apa ngomong itu? Yang ngomong itu siapa itu? Kesurupan. Bukan Abah, jangan didengar karena yang ngomong bukan guru. Kata Abah Anom, semua murid Abah, semua ikhwan Abah, lisannya lisan Abah Anom, di mana sedang menceritakan zikir, di mana menceritakan dirinya, di mana menceritakan kelebihannya, berarti dirinya tanggung jawab dirinya.
Wah saya dulu itu jagoan mancing. Itu bukan cerita Abah Hanum, Abah Aus bukan. Cerita saya jago mancing. Seperti saya tadi cerita, bikin kue, bikin apa, bikin ini gitu. 11 tahun sudah ngimami di masjid, imam taraweh. Itu diri saya, ya percaya syukur tidak juga apa-apa, tidak suruh percaya. Cuman saya menceritakan supaya ikhwan punya wawasan bahwa saya itu punya pengalaman yang beda dengan orang lain. Supaya apa? Supaya kenal. Tak kenal maka tak sayang. Oh saya sebel, ya bukan muridnya, bukan bimbingan. Oh saya mah seneng, bagiannya. Saya dihina, kata Abah Awas, kalau pingin ngukur ikhwan yang khidmat kepada kita gampang. Kata Abah, di mana dihina sakit hati muridnya, di mana gurunya dihina biasa aja tidak sakit, berarti bukan binaan. Gitu saja. Ini orang sebanyak ini, tuh ada orang marah-marah, wah kayak tunjuk-tunjuk, wah Mang Tatang langsung berdiri, ngomong apa? Lawan gua dulu, berarti muridnya. Cuek aja, biarin aja, bodoh amat, ya bodoh amat. Kata Abah, di mana Abah dihina, Abah tidak boleh marah. Tapi Abah wajib marah. Kenapa? Cinta kepada guru. Itu contoh. Dulu waktu ada menghina Abah Hanum, wah, marah ke muka saya. Saya sadar, lu hidup bakal susah lu. Bener sampai sekarang susah gitu. Karena saking marahnya. Padahal gak boleh begitu. Ya, marah ya marah aja, tapi jangan sampai doa aja. Itulah ungkapan. Ini mah guru dihina gak sakit hati nih, cuek aja. Nah, kalau Abah dihina gak marah. Tapi kalau Abah dihina, Abah marah. Kenapa? Ikhwan. Jadi kalau ikhwan dihina, Abah marah. Makanya jangan suka menghina ikhwan. Depan Abah Awas melaporkan kejelekan ikhwan. Sepertinya ia menang. Padahal itu menyakiti hati guru. Abah, Habib Furqan kagak bener bang, kurang ajar gini. Sakit hati Abah. Kenapa? Saudaranya menghina saudaranya. Coba kita punya anak, Bib, saling menjelekkan, saling cakar, kan sakit hati orang tua juga. Gitu. Kok kakaknya begitu sama adiknya? Gitu. Ini mau akhwan senior di panggung, kita unjuknya sakit hati dulu. Jadi yang dihina, apalagi dihina orang. Waktu talkin cekcok sakit hati juga. Makanya kita harus akur. Itu ya. Jadi jangan dikira melaporkan kejelekan ikhwan kepada guru, nyakitin guru sebenarnya. Cuman kita tidak sadar, kita hati-hati. Yang lapor ke guru mah yang enak-enak, alhamdulillah Pak, Kiai sana alhamdulillah. Bisa ini, bisa itu, syukur. Abah senang dengarnya. Alhamdulillah Abah, di sana udah ada majelis, jamaahnya banyak. Abah senang, oh alhamdulillah muridnya pada sukses. Begitu. Ya, laporkan ke guru dong. Laporin, tutupin aja. Kalau bisa sama kita, apa boleh datang. Tatang katanya kurang ajar, beri aja gitu. Kasih duit tuh. Bukan ditempel, bukan kasih duit. Tatang, awas ya, lu sadar lu. Uploadin 1 juta, sadar ya. Sudah dulu. Lagi tempel ya, itu berantem kalah lagi. Aduh, misalkan, gak usah lapor ke guru, luruskan oleh kita. Guru tinggal nerima saja sudah baiknya. Karena guru sudah tahu apa harus itu. Nah begitu ya, tinggal syukurnya ya. Nah sekarang kami punya anak ya. Cowok, cewek, cowok lagi. Nama Muhammad Bakir Al-Jarili. Al-Jarili artinya oh gak tahu. Saya Muhammad Bakir. Kalau di situ saya Ahmad Bakir ya. Jadi begitu kita mengamalkan amanah khataman, makanya kalau mau khidmat ilmiah, mau ngomong sama orang, khataman. Kata Ang dulu pesan, mau apa saja, khataman dulu. Supaya apa? Supaya terlimpah. Contoh, Habib Furqan mau berangkat ke Kalimantan, mau ngapain? Mau bisnis. Sebelum berangkat, khataman dulu. Oh begitu pas dibaca, hasbunallah wa ni'mal. Nyampe. Terlimpahlah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir. Begitu datang ke sana, temu relasi kita. Ada relasi baru lagi. Nambah bisnisan tadinya 1 jadi 2. Karena hasbunallah itu juga bisa mempermudah urusan bisnis. Kok ngomong jadi lancar kan? Karena yang ngomong bukan Habib Furqan, tapi yang ngomong Tuan Syekh Abdul Qadir. Begitu makanya khotaman itu
adalah alat supaya dzikir ini jadi karo apa saja. Makanya khotaman yang rajin, Nah kalau dikatakan Habib Furqan tidak pernah rolling, yang tidak rolling jasanya. Orang speaker juga tidak ganti-ganti gitu. Tapi yang ngomongnya adalah roh. Sekarang saya ini. Berarti tiap bulan ganti, pitalah ke pamulang. Makanya jangan kaget kalau ada Iwan tidak bosan. Kenapa? Karena mobilnya ganti-ganti. Orang tidak paham. Itu baru ketemu di mana kemarin waktu di Astagfirullah, subhanallah. Saya baru paham, baru menyadari bahwa bukan kita yang ngomong, tapi kehendak guru. Itulah pantesan saya kalau mau manakiban suruh khotaman dulu. Kalau kadang di mobil khotaman, nggak tinggal khotaman. Kenapa? Karena saya bisa ngomong, menyampaikan ucapan adalah khidmat ilmiah, hasil limpahan dari syekh-syekh yang saya baca. Begitu sering ziarah kemana-mana, terlimpah. Orang yang sering jarang itu akan terlimpah nur. Begitu orang melihat kita jadi senang. Karena orang melihat guru itu melihat wali senang. Gak ada wali yang jelek. Wah, pokoknya lihat wajah wali senang aja. Salah satu ciri wali, kalau ketemu senang, duduknya senang, pulang, ingin balik lagi. Suka begitu kan? Kamu apa ausnya? Kamu pulang, apa duduk aja? Kayaknya betah aja. Balik dari sana, pengen balik lagi gitu. Kata istriku, lagi ke abang, mau ketemu makin kangen, makin ketemu. Katanya udah ketemu. Ada Iwan udah nyampe Jakarta, nangis, ingat abang lagi, balik lagi. Kata abang, ayah naon nih, betahnya sok aja dia. Sampai begitu, itu wah, jangan sampai kita Trisno sebab. Jangan sampai kita dilihat orang yang beli. Cek mengatakan wajah BCA banget cabok. Ya, makanya bini mati ikhwan. Kenapa? Tadi kata Mas Palu nanya, orang sudah ditalkin ruhnya bersama guru. Maka orang melihat ruh dengan ruh sama dengan guru. Jadi ngelihat ikhwan guru ini semua gambaran guru. Akhlaknya sama dengan apa, awas solehnya sama dengan apa. Itulah gambaran Syekh. Jadi kita ini mana kita? Habib ikhlas nggak Habib? Makannya ikhlas? Bukan Habib yang itu. Kau bawa ikhlas oleh gurunya karena di hati kita. Makanya saya bilang Abdul Qadir bukan manusia, tapi ruh yang sudah dizikir dan diwujudkan bentuk manusianya. Dulu saya Abdul Qadir, dulu Nabi Muhammad, sekarang saya Muhammad Abdul Ghaus. Punya anak, punya istri, tinggal di sini supaya apa? Supaya mudah untuk syukurnya. Oh ini itu gambarannya, wujudnya bisa dilihat, bisa disentuh. Makanya surat Al-Fatihah 10, orang yang berbayat kepada Rasul, berbayat kepada Allah. Yang nyium tangannya, yang mandang wajahnya sama dengan memandang wajah Allah. Itulah gambaran. Jadi jasad yang ruhnya dipilih oleh Allah abad ini, saya Muhammad Abdul Ghaus Ibrahim Maslur. Kita wajib ikut karena kita tidak terpilih. Kita dipilih oleh guru kita. Makanya guru kita punya buku yang seluas mata memandang. Syaikhul Qadir meninggal dunia, ada penggantinya, penerusnya sampai hari ini. Berarti ngikut saya Muhammad Abdul Ghaus, ikut kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir, ikut kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti sampailah kepada Allah. Alhamdulillah. Kita tidak akan kenal kepada Allah. Saya nanya ke Mang Adi, emang Mang Adi udah yakin ke Allah? Kata siapa? Jauh. Coba sekarang Bulkon sakit, nggak diobatin, panik. Kata dokter, maaf Pak, Bapak obatnya nggak ada, nggak bisa disembuhkan sakit Bapak. Kira-kira yakin ke Allah, yakin ke dokter? Saya mau nanya, siapa yang ngasih rezeki? Allah. Tapi kalau nggak kerja, duit datang nggak? Kan kata rezeki yang atur Allah. Kalau nggak datang, coba Al-Quran berfirman Allah, yang mengenyangkan Allah, yang menghilangkan haus Allah. Tapi kalau nasi nggak dimasukkan ke mulut, kenyang nggak? Ini bingung, katanya Allah, tapi nggak makan lapar.
Kenapa seperti itu? Makanya Allah membuat ada asbab, ada takdir. Makanya ada wali yang makannya 30 tahun sekali, gak makan, gak minum, gak sakit, tetap kenyang. Kenapa? Karena yang mengenyangkannya Allah. Makanya Allah berfirman, hai Abdul Qadir, untuk orang-orang yang kuat maka syahwat tidak perlu dibutuhkan. Kenapa? Karena orang kuat tidak perlu makan minum. Tapi bagi orang-orang awam, orang-orang lemah, syahwat itu perlu untuk menunjang ibadah. Jadi kalau nasi nggak dimasukin ke mulut, gimana? Baik, kan rezeki yang ngatur Allah. Tapi datangnya rezeki harus pakai wasilah. Kerja dulu, dapat duit, beli nasi, beli ikan, masukin ke mulut, bleng, baru kenyang. Itulah makom kita. Kenapa pakai wasilah? Supaya syukur. Oh, tangannya dari Allah, bisa ngambilnya oleh Allah, bisa masukin mulut oleh Allah. Dicernanya juga gak kepikir cerna sendiri. Oh, ini perbuatan Allah. Makanya kita dilatih supaya secara dohir ikhtiar kita, tapi secara batin adalah perbuatan Allah. Itulah namanya jihad, perjalanan ibadah. Makanya diperkuat dengan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Semua ibadah itu tujuannya biar yakin bahwa segala perkara milik Allah. Hanya itu gitu. Ibadah itu, makanya kalau kita tujuannya tidak, ibadah itu sia-sia. Apalagi aku jadi zikir kopi, makanya ditanamkan oleh para mursyid nama Allah terus. Lagi makan, ingat, bisa makannya oleh, kenyangnya oleh, bisa minum oleh, airnya dari hilang hausnya oleh, segernya oleh alam. Ini menyebut tuh, wah ini tadi minum es, tuh minum es, tuh lagi tahu semua, boleh dikir kopi, ya lo, suruh nyebut nama Allah, suruh ya, ada yang baru setubuh sekali hamil ya, kecolongan. Ada yang setubuh 20 kali sebaiknya dari kemarin ini, yang ngomong ini, tapi ilmunya dari mana? Dari mana? Suka begini nggak? Kadang-kadang lagi duduk tuh, oh iya, kayak ngerti, di ngerti kagak lagi duduk ngerti, pernah. Pengen tahajud tidur lagi, tapi ada kalanya apa aja ya. Berarti kita golongan yang belum yakin, makanya sila ikut kepada ahlul yakin, jalisu ahlul yakin, duduk dengan ahlul yakin supaya ke bawah yakin. Yang yakin siapa? Guru kita. Kita suruh duduk aja bersama guru. Mana amalkan amalnya. Nanti guru kita selamat, kita ke bawah. Kata Mang Adi, saya perasaan udah yakin yang menyembuhkan Allah, baru di mulut yang menyembuhkan Allah. Kata dokter, aduh bapak ini obatnya susah. Nangis gak istri kita? Bapak gak ada obatnya gitu. Kata Mang Adi, aduh kumananya obatnya. Padahal katanya tadi Allah yang menyembuhkan. Ada gelisah gak? Sekarang Bapak Presiden Jokowi paniknya dengan corona. Katanya punya Tuhan. Yang tidak panik siapa? Guru kita doang, senyum aja. Kalau yang panik doang, mana gitu. Kata Abah, orang yang datang ke Sinarasa depannya pakai masker, penghinaan guru agung, penghinaan juga. Buka masker gua. Asal nggak percaya sama omongan mursyid begitu. Abah panik kita. Kapan kata Abah? Sekarang orang semua tidak kelihatan senyumnya, matanya penuh semua. Kata Abah, negara corona, si koplok corona. Abah bukan benci sama coronanya, tapi perubahan manusia yang tidak seperti punya Tuhan itu yang guru tidak mau. Abah tidak benci corona, sama iblis saja nggak benci Abah itu. Tapi Abah tidak mau murid yang sudah takut kepada Allah, patuh kepada Allah, jadi hilang. Kata dokter, corona itu luar biasa bikin mati. Ikhwan pada takut, pada takut. Itulah yang dikhawatirkan guru kita. Sebenarnya itu bukan corona, apa? Gara-gara si koprol corona murid aing jadi karariu, pararani. Siapa yang ngasih corona? Ciptaan siapa? Tunduknya sama siapa? Takut saja ya mah yang bikinnya. Begitu. Saya bilang takut gak sama corona? Takut, karena corona itu bikin mati. Mana tandanya takut? Kembali kepada
Kalau pikir yang banyak sebagai wujud takut kepada. Coba saya nanya nih, waktu itu takut nggak sama Allah? Kalau ada anjing ngamuk ngejar, ayo takut nggak? Oh saya mau nggak takut. Mana anjing sini? Digigit. Coba, Bim takut nggak sama Allah? Coba nyemplung ke buaya. Kalau Abah sembuh benar sempurna takut kepada nyemplung ke buaya, nyemplung. Buayanya takut sama Abah sembuh jadi nggak ada buaya. Coba Mas Bobo, ya udah almarhum. Kalau uji coba ngikutin Abah sembuh, mana ke buaya 10. Coba. Takut nggak buaya ngamuk? Takut nggak anjing ngamuk? Takut. Tapi berlindung kepada Allah lebih takut kepada Allah daripada